Loh, kamu ini kok makan terus sih? Bukannya bersih-bersih. Sana bersih-bersih. Apa sih Bu? Apa-apa tuh lagi hamil gede. Capek tahu hamil gini. Udah nikah nih, duku-duku. Ngomong aku kan barusan. Enak nih. Selalu talk sambil makan nasi. Wah, kok jadi gini ya? Apa jangan-jangan keluhanku ini jadi komplikasi dalam kehamilan? Aku cari-cari dulu deh di YouTube tentang keluhan video edukasi tentang pusing dan juga kakiku ini. Halvi dan Marina, pada hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa nih, yaitu Bu Bidan Intan. Nah, acara pada hari ini kita bakal bahas tentang dunia seputar kebidanan ya Bu Bidan Intan ya, dan juga pasti acaranya bakal seru banget dan juga penuh insight seputar dunia kebidanan. Selalu siapin diri kalian, siapin semangat dan rasa ingin tahu kalian tentang dunia kebidanan. Langsung aja guys ini Intan, mulai. Oke. Bu Intan pasti udah kenalin banyak kasus ya tentang ibu hamil. Nah, ada nggak sih Bu, misal pada saat ibu menangani kasus nih pada ibu hamil itu ada nggak sih yang kayak beresiko gitu tentang kehamilannya? Wah, pastinya ada nih banyak banget. Lapor yang saya tuh aku kemarin tuh ada pasien saya dan itu ibu hamil dan datang tuh adalah kondisi keadaan karena tuh kurang lebih 7 bulan. Nah, ini datang dengan lemas pusing, mata terkunang-kunang, kan dia tuh kakinya buka banget terus sampai nggak bisa pakai sendal. Wah, pasti kayak gitu gak nyaman banget gak sih Intan pastinya? Iya, bener banget. Intinya tuh cuma gimana awalnya tuh mungkin ini capaian biasa. Nah, tapi setelah saya pemeriksaan tuh menunjukkan bahwa ini tuh perlu diwaspadai. Tuh, nah, akhirnya dari kita itu melakukan mengambilkan untuk induknya itu istirahat total. Selain itu kita juga melakukan pemantauan dari asupannya, asupan makanannya, dan juga kita melakukan pemeriksaan penunjang ke fasilitas kesehatan yang lebih memadai. Oh, berarti kalau kayak gitu tuh bahaya ya Bu ya. Padahal kan kelihatannya sepele gitu ya. Iya betul banget, itu berbahaya. Kenapa? Karena kalau tidak ditangani secara langsung itu bisa berdampak ke kesehatan ibu bahkan juga ibunya. Karena ibu hamil zaman sekarang kan lebih sering kayak mungkin ini pusing biasa dulu. Padahal itu tanda dari ini kita gitu loh, bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, hasilnya tuh untuk memuaskan dari ibu hamil ibu yang kemarin dari pasien saya, itu ibunya melakukan anjuran yang kita lakukan. Jadi intinya akhirnya baik dan juga anaknya bisa dilahirkan dengan selamat. Alhamdulillah banget ya Bu ya, luar biasa banget nih cerita dari ibu dan kita. Nah, ini bisa dijadikan pelajaran juga nggak sih Bu buat ibu hamil di luar sana agar tidak mengendalikan gejala-gejala atau tanda-tanda yang muncul selama kehamilannya gitu ya mungkin yang dianggap kita sepele, aduh itu lah gitu doang, tapi justru itu membahayakan kehamilannya gitu ya Bu ya. Benar banget. Kok tanda bahaya tadi nih sama kayak yang aku rasain ya? Mana suami lagi kerja di luar kota lagi? Ini aku harus cari ibu deh. Ibu, tolong nganterin aku ke bidan Bu. Ini kayak semakin pusing. Terus dia jaga di aku kayak buka banget kan. Terus tadi tuh kayak sakit Bu di sini. Aku takut kenapa? Ayo, masuk ke bidan yuk, nanti cucu ibu kenapa ini? Ayo hati-hati dulu. Jadi kamu duduk yang di Pasien atas nama Ibu Alia. oh iya, Mari Bu, sampai masuk dulu. Ibu, kenapa Ibu mau datang ke sini? Ibu saya tuh pusing, mana senang. Terus tadi tuh sempat sakit di RSUD Bu. Terus Bu, saya loh
Bu ya. Oh iya. Boleh saya dulu aku bayarnya di bawah enggak? Dulu ya Bu ya. Oh ini pemeriksaan sebelumnya kan darahnya tinggi ya Bu ya? Oke, kalau sekarang Ibu aktivitas kesehariannya ngapain aja? Di rumah aja sih Bu, cuma kayak rebahan doang. Gini loh Bu, menantu saya tuh sukanya cemil-cemil makanan-makanan asin. Oh, sambil scroll TikTok gitu ya. Oke, kita upayain Bu ya, nanti saya periksa dulu beberapa pemeriksaan fisik, nanti saya tensi, kemudian saya cek juga vitaminnya, dan saya juga nanti mendatangi YouTube mengaku urinnya untuk dicek apakah urinnya mengandung protein atau tidak, karena ini bisa sebelumnya kan tekanan darah itu tinggi ya, jadi nanti jika tekanan darah itu tinggi kemudian luka itu ada urinnya Ibu, kemudian juga nanti di urinnya terdeteksi ada protein urin, maka itu bisa mengarah ke preeklamsi Bu. Jadi nanti perlu dilakukan pemeriksaan dulu ya Ibu ya, untuk memastikan hal tadi. Baik, mungkin saya ini bisa langsung ke kamar dulu ya untuk menampung urinnya. Oke, mari Ibu, silakan ada. Oke Bu, alhamdulillah tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya. Baik untuk tadi kakinya dan kaki itu tidak ada udin. Jadi udin itu kalau bisa ditekan itu kembalinya lama ya Bu, karena ada ketentuan cairan di bagian yang bekas tadi. Tapi kalau yang tadi alhamdulillah jadi ya ketika kakinya ibu tak ditekan itu langsung kembali, jadi tidak ada udin. Dan untuk hasil pemeriksaan urinnya tadi juga alhamdulillah itu negatif, tidak ada proteinnya. Tapi untuk tekanan darahnya tadi masih tinggi Bu. Jadi alhamdulillah
ibu tidak mengarahkan ke reaksi, tapi karena keadaannya tinggi itu benar-benar hipertensi dan kehamilan. Jadi untuk kedepannya mungkin bisa mengubah pola hidupnya ya ibu ya. Saya kasih singkatan cerdas ya. C-nya itu cek tekanan darah secara teratur. Jadi nanti supaya kami itu bisa memantau tekanan darah ibu apakah semakin tinggi atau mungkin sudah turun seperti itu. Dan untuk E-nya itu eat healthy, ibu makan makan yang sehat. Untuk yang makanan yang vaksinasi bisa dikurangi ya bu ya. Saya nggak sama adiknya. Saya Bu, gimana makan nasi ini kan enak banget. Ya nggak apa ya bu ya, kalau emang saya sama adiknya untuk makannya dirubah ya bu ya, dengan sehat aja, yang aman-aman aja ibu, jangan suka vaksinasi. Terus yang kayak makan lemak-lemak itu juga dikurangi. Dan R-nya itu mungkin periksa kehamilan itu sudah bagus ya, ini dibuka ya, juga sudah penting untuk periksa kehamilannya. Dan untuk D, dukung diri dengan istirahat dan relaksasi. Tadi ibu ini ya kesannya lebih banyak rebahan gitu ya. Iya. Oke, kalau sudah itu yang cukup aja ibu, tapi juga harus dibarengi dengan olahraga, tahu olahraga ringan, yaitu A ibu, aktif berjalan. Mungkin bisa pagi-pagi jalan-jalan sedikit-sedikit, mungkin di rumah itu paling komplek gitu ya. Itu juga empat. Terus untuk S-nya itu segera evaluasi kesehatan bila sudah berbahaya. Itu sudah benar ya. Ibu merasa pusing, kakinya bengkak, terus sebelah kali sini itu sudah benar, sudah bagus ya ibu ya. Kemudian ini juga saya kasih untuk obatnya ya bu ya, diminum 3 kali sehari setelah makan. Harus setelah makan ya? Iya ibu, tapi tadi makannya nggak boleh ya? Masih ya. Jadi apa ada pertanyaan? Ada sih. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, ibu nggak cuma tadi ibu usah ulang, jangan lupa istirahat ya bu ya. Terus tadi bisa juga sampaikan, jangan lupa untuk di jadi boleh pulang. Terima kasih ya ibu. Terima kasih banyak ibu. Ingat ya bro, pesan-pesannya Bu Bida tadi dilakuin, jangan cuma scroll-scroll TikTok aja. Bunda-bunda sering mengeluhkan pusing, pandangan mata kabur, sakit perut kanan bagian atas, atau kaki bengkak. Bunda-bunda perlu waspada loh. Itu bisa jadi tanda dan gejala hipertensi dalam kehamilan loh. Yuk kenali apakah bunda-bunda termasuk dalam kategori hipertensi dalam kehamilan. Gimana penjelasannya? Simak terus penjelasan dari videonya ya. Hai Bunda, tau gak sih 6-7% ibu hamil di dunia mengalami hipertensi dalam kehamilan. Wow, angkanya cukup banyak ya. Nah, di Indonesia sendiri lebih dari 400 ibu hamil meninggal dunia akibat hipertensi dalam kehamilan. Tentu saja hal ini perlu penanganan lebih dini dan juga pencegahan lebih dini untuk mengatasi hipertensi dalam kehamilan. Hipertensi merupakan kondisi ketika tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 140 mmHg atau diastolik lebih dari 90 mmHg. Yang mana hal tersebut merupakan kondisi ketika tekanan darah bunda itu berada di bawah kata yang tidak normal. Padahal tekanan darah yang normal itu adalah 120/80 loh bunda-bunda. Berarti kalau misalkan tekanan darah bunda-bunda itu berada dalam batas yang tidak normal, maka hal tersebut dapat beresiko bagi bunda dan juga janin. Nah, ada beberapa jenis nih bunda-bunda. Yang pertama adalah hipertensi kronis. Ini adalah tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum hamil atau ketahuan sebelum usia kehamilan 20 minggu. Artinya, bunda memang sudah memiliki riwayat darah tinggi sebelum hamil. Yang kedua, hipertensi gestasional. Ini adalah jenis yang ditemukan setelah usia kehamilan 20 minggu. Padahal sebelumnya bunda itu tekanan darahnya normal. Yang ketiga adalah preeklamsia dan eklamsia. Preeklamsia adalah tekanan darah tinggi yang terjadi pada saat usia kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, hal ini tuh juga disertai dengan tanda-tanda seperti kerusakan organ, yaitu seperti adanya protein dalam urin, kemudian pembengkakan berlebihan pada wajah, tangan dan juga kaki, serta sakit kepala berat.
Yang keempat adalah hipertensi kronis dengan superimposed. Nah, preeklamsia ini terjadi pada ibu yang sudah memiliki hipertensi kronis sebelum hamil, lalu muncul tanda gejala preeklamsia yaitu seperti kerusakan organ, yaitu adanya protein dalam urin ataupun kerusakan organ yang lain. Nah, kondisi ini lebih beresiko karena tekanan darah sudah tinggi sejak awal, lalu bertambah berat pada saat kehamilan. Baik, selanjutnya adalah bagaimana tekanan darah pada ibu hamil dapat meningkat. Jadi, tekanan darah pada ibu hamil dapat meningkat dikarenakan adanya gangguan pada pembentukan plasenta, di mana pada awal kehamilan seharusnya pembuluh darah ibu terutama di bagian rahim harus melebar, supaya aliran darah ke janin menjadi lebih lancar. Namun nyatanya, pada beberapa ibu hamil, pembentukan pembuluh darah ini tidak sempurna, artinya terdapat pembuluh darah yang menyempit, kecil, ataupun menjadi kaku. Nah, hal ini akan membuat plasenta kekurangan suplai darah dan memungkinkan terjadinya hipoksia plasenta atau plasenta kekurangan oksigen. Nah, ketika plasenta kekurangan oksigen, maka plasenta akan menganggap dirinya sedang dalam bahaya. Akibatnya, plasenta akan mengeluarkan zat-zat tertentu ke dalam darah ibu, seperti zat soluble FMS tirosin kinase 1 dan juga zat soluble endoglin, yang mana zat ini dapat memperburuk pembuluh darah ataupun merusak dinding pembuluh darah atau membuat pembuluh darah ibu menjadi lebih kaku, sehingga pembuluh darah ibu menjadi menyempit dan tekanan darah menjadi lebih meningkat. Pembuluh darah yang rusak tadi akan membuat aliran darah menjadi tidak stabil. Ditambah lagi tubuh ibu akan mengeluarkan zat-zat seperti angiotensin 2 dan juga endotelin yang membuat pembuluh darah ibu menjadi lebih tegang. Akibatnya cairan tubuh dari pembuluh darah ke jaringan akan semakin mudah keluar. Nah, hal ini akan membuat tubuh ibu menjadi lebih mudah bengkak seperti di bagian kaki, di bagian tangan ataupun di bagian wajah. Di dalam tubuh kita sebenarnya terdapat zat-zat yang dapat melebarkan pembuluh darah seperti nitrit oxide dan juga prostacyclin, dan juga terdapat zat-zat yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Namun pada ibu yang memiliki tekanan darah yang tinggi, zat-zat yang menyempitkan pembuluh darah justru lebih tinggi dibandingkan yang melebarkan pembuluh darah. Nah, hal ini akan membuat tekanan darah pada ibu hamil menjadi lebih meningkat secara terus-menerus. Selain itu, kekurangan oksigen pada plasenta juga akan menghasilkan zat-zat radikal bebas dalam tubuh. Nah, hal ini akan memperburuk kerusakan pada pembuluh darah. Biasanya pada kehamilan, jantung akan bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh termasuk ke janin. Namun pada ibu dengan tekanan darah yang tinggi, jantung akan bekerja lebih keras lagi karena terdapat penyempitan pada pembuluh darah. Nah, hal ini akan membuat jantung menjadi besar dan juga melemah jika tidak ditangani dengan tepat. Faktor resiko. Faktor-faktor yang mempengaruhi hipertensi pada kehamilan. Yang pertama, usia bunda kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Yang kedua, riwayat hipertensi sebelumnya. Yang ketiga, riwayat hipertensi pada keluarga. Yang keempat, riwayat komplikasi kehamilan sebelumnya. Yang kelima, obesitas atau indeks massa tubuh lebih dari 25 kg meter persegi. Yang keenam, status sosial ekonomi yang rendah. Jadi, apabila bunda-bunda mengalami salah satu faktor ini, penting untuk melakukan cek kesehatan secara rutin ya. Nah, kira-kira Bunda juga bisa loh untuk melakukan pencegahan secara mandiri seperti dengan cara menerapkan pola hidup sehat, dengan cara selalu makan makanan yang bergizi dengan isi piringku, dengan isian sayur, karbohidrat, protein, kemudian susu, buah-buahan ataupun air mineral. Nah, terus Bunda-bunda juga dapat selalu menghindari stres agar Bunda pada saat kehamilan tidak stres yang berlebihan dan selalu bahagia. Selanjutnya, Bunda juga bisa selalu aktif bergerak sesuai dengan anjuran bidan ataupun dokter dengan selalu jalan kaki. Kemudian juga Bunda juga bisa melakukan aktivitas ringan seperti pekerjaan rumah tangga, menyapu ataupun pekerjaan yang lain. Dan juga Bunda juga bisa cek tekanan darah secara rutin melalui ANC sebanyak 6 kali dalam kehamilan. Nah, jika bunda-bunda semua sudah terdeteksi hipertensi, bunda-bunda bisa segera datang di fasilitas kesehatan terdekat. Di sana nanti, tenaga kesehatan akan melakukan pemantauan terkait tekanan darah bunda dan memastikan bahwa kesehatan bunda dan janin bunda dapat selamat dengan aman. Selain itu juga di sana nanti, jika diperlukan, bunda-bunda akan diberikan obat antihipertensi, di mana obat antihipertensi ini sendiri dapat mengontrol tekanan darah bunda agar tetap stabil. Selain itu juga, bunda bisa melakukan rutin pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat atau bahkan di bidan-bidan sekitar bunda untuk memantau tekanan darah bunda dan juga kesehatan bunda.
Ingat Bunda, hipertensi kehamilan bisa berbahaya tapi bisa dicegah dengan deteksi dini. 6 langkah penting yang harus diingat yaitu cerdas. C. Cek tekanan darah secara rutin. E. Eat healthy. Hindari garam dan lemak berlebih. R. Rutin periksa kehamilan atau antenatal care. D. Dukung diri dengan istirahat dan relaksasi. A. Aktif bergerak ringan. Dan S. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika muncul tanda bahaya. Dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, ibu dan bayi akan selamat. Jadi, Bunda jangan takut untuk memantau kesehatan karena setiap langkah kecil sangatlah berarti.